Kalau misalnya orang jualan kan kita ngelayanin bakso gitu Mang ya. Kayak ada orang beli gitu. Itu si kuntilanaknya itu di sebelahnya si Deden Mang. Si Deden itu buka cabang lagi Mang. Tambah besar. Tambah besar itu si Deden itu. Buka cabang di jalan makin rame, makin hari makin rame. Dan dia jadi orang kaya, orang sukses, orang yang angkuh, sombong, nggak kenal sama kita. Das itu kaget banget. Astagfirullahaladzim. Apik lihat sosoknya itu bener-bener kalau bisa dibilang itu tinggi. Jadi si pancinya hampir semuanya itu eces emang. Dan yang bikin aneh lagi di situ kayak ada ayam cemani ditaliin di sebelahnya Mang. Nggak cuma dimandiin, dia juga diminumin darah air ayam cemani itu Mang. Kaget ibu itu Mang, sampai teriak histeris. Wah katanya, astagfirullahaladzim, kata kayak gitu kata ibu-ibu itu. Dek ini gimana ya dek, anak saya katanya. Tadi saya habis makan bakso dari situ dek. Ibu sambil nangis. Kurun waktu dari dia melakukan pesugihan sampai dia terus kaya itu berapa lama? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam Sobat Malam Mencekam. Senang sekali kita bisa berjumpa kembali di malam hari ini di sela-sela istirahat Anda. Jadi sebelum istirahat ada baiknya untuk mendengarkan kisah dari narasumber malam hari ini. Ada di depan kita seorang pemuda namanya Mas Apik. Nah, Betul. Mas Apik ini pernah tampil di Malam Mencekam, videonya yang ini. Yang waktu itu Mas Apik berguru ilmu kebatinan atau spiritual melalui Google ya. Betul. Dan akhirnya nyasar. Tersesat. Nanti kalau penasaran dengan videonya silahkan ditonton dulu. Dan malam hari ini Mas Apik akan bercerita atau berkisah kembali di Malam Mencekam dengan kisahnya yang pernah dialami di tahun 2018. 18 Mang. Ketika itu Mas Apik mengantarkan seorang temannya, tapi tidak tahu apa tujuan temannya itu. Ternyata temannya ingin melakukan pesugihan di sebuah gunung di daerah Jawa Barat. Gitu ya Mas? Betul. Bagaimana kisahnya kita tanya dulu Mas Apik nih. Mas Apik waktu mengantarkan itu nggak tahu sama sekali atau tahu tapi diam-diam? Itu awal saya nganterin itu nggak tahu sama sekali Mang. Jadi seperti apa namanya? Ya seperti cuma nganterin orang biasa aja gitu. Merasa dibohongi? Merasa dibohongi. Oke, ini serem juga nih. Temannya itu umur berapa? Sekitar temennya itu umuran 30 ke atas. Sudah berkeluarga? Sudah berkeluarga. Ingin melakukan pesugihan ya? Pesugihan, betul. Ini luar biasa sekali. Nanti kita coba dengarkan. Jadi jangan skip, tonton videonya sampai habis. Mas Apik sibuk apa nih sekarang? Sekarang sibuk eksplorasi, Mang. Penelusuran tempat-tempat terbengkalai kayak gitu, menguak mitos atau fakta. Di mana? TikTok? Di TikTok juga jalan, di YouTube juga jalan. Nah, mau tanya, YouTube-nya apa ini? Nama YouTube-nya Melihat Malam. Melihat Malam. Betul sekali. Kayak kenal nih saya nih Melihat Malam. Ya. Kalau TikToknya? TikToknya Bang Apik Official. Nah, jadi Sobat MM kepoin Bang Apik Official dan Betul. YouTube-nya Melihat Malam. Di sana penelusuran spesial cari hantu ya. Betul sekali. Gitu. Baik, Sobat MM, semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Kita dengarkan kisah dari Mas Apik. Silakan Mas Apik. Jadi saya awali kisahnya dulu Mang. Di tahun 2018 saya itu berteman dengan, ya ini bisa disamarkan namanya Mas. Itu namanya Deden. Beliau itu mengalami kebangkrutan gara-gara di PHK Mang.
Dan di situ istrinya itu menuntut bagaimana caranya biar ekonominya itu melesat lagi seperti dulu lagi gitu makanya. Gitu kan bukan hal yang mudah. Karena beliau harus mengalami fase dari nol lagi makanya. Nah, di situ kan teman saya si Deden itu dia jualan cilok. Coba nih makanya dia jualan cilok nih. Terus gagal lagi makanya di situ jualan cilok karena bukan basic dia untuk jualan. Gak lama kemudian dia itu bertengkar sama istrinya. Itu pertengkarannya hebat sekali Mai. Saya sempat main tuh ke rumahnya. Gak sengaja saya kan pengen ngetok pintu nih Mai. Gitu pas saya dengerin si istrinya sama si suaminya itu ribut besar-besaran tentang ekonomi. Ya jadi yang dilibatkan uang itulah. Jadi si istrinya gak terima bahwa keadaannya dia seperti itu tuh gak terima Mai. Saya gak pengen jadi orang miskin, saya pengen tetap jadi orang kaya kata kayak gitu. Apik kan gak jadi main ke rumah dia karena dia lagi bertengkar. Gak enak kan kalau Apik main gitu. Terus di tahun 2019 nih Mai, jam 12 malam Apik masih inget banget kejadian itu. Jam 12 malam dia main ke rumah Apik. Saya di situ kan saya bingung. Malam-malam jam 12 malam ngetok pintu saya. Di situ dia duduk bawa tasnya kayak isi baju, pakaian segala macam. Karena Apik kan udah mulai bingung karena sebetulnya Apik tahu pas lagi pertengkaran itu kayak gimana. Apik tahu, cuma Apik berusaha nggak tahu gitu Mai. Nah si Deden itu sahabat saya, dia numpang di rumah Apik karena dia takut untuk pulang karena belum bawa uang nih Mai. Terus di situ dia cerita ke Apik, dia curhat, Pik, gimana ya? Saya sekarang lagi bangkrut Pik, jatuh miskin ya, seperti itu Mai. Untuk saya pengen kaya lagi, kayak dulu lagi. Itu seperti apa ya? Gimana caranya gitu. Kan Apik kan cuma bisa nasehatin karena dia lebih tua dari Apik. Mungkin dia butuh nasihat, butuh curhat. Apik bilang kayak gini nih sama teman Apik nih. Ya udah bro, coba aja lu sholat, lu ke masjid-masjid, minta pendapat sama ustadz. Karena Apik di sini nggak pantas gitu. Nasihatin dia, lu minta pendapat gimana. Nah dia nurut tuh Mang dia minta pendapat dan dia tuh gak sabar orangnya. Jadi pengen cepet-cepet kaya tapi dengan cara instan. Kayak begitu. Pas udah dia dapat pendapat itu dari ustadz, tetap dia ngeyel. Ah kalau kayak gini terus mah saya capek Pik. Lah kok kamu kayak gitu? Nah Mang jadi selama dia numpang, itu yang bikin Apik kesel banget nih Mang ya. Selama dia numpang di rumah Apik nih beberapa bulan lah, tanpa sepengetahuan saya sendiri, dia itu nyari-nyari info tempat pesugihan, tempat dukun. Dia cari-cari info selama di rumah Apik gitu kan. Kita kan tinggal di Jawa Barat. Nah ketemulah tempat itu. Gak sengaja Apik nih diajak nih sama si Deden itu. Jadi Mas Apik nggak tahu tujuan mau kemana? Saya nggak tahu Mang sebelumnya saya nggak tahu dia tuh mau ngajak kemana. Kan saya kiranya ajak ke tempat apa, mall atau apa kayak gitu nih Mang. Situ dia ngajak ke sesuatu tempat gunung, semacamnya kayak gunung. Ada gunung di Jawa Barat. Nah pas saya ke situ itu saya masih inget banget, itu jam 12 malam. Pada hari Selasa Kliwon, Selasa malam Rebu Mang. Ya gunungnya nggak bisa sebutin ya Mang, itu gunung. Masuk kan di situ. Apik di situ udah mulai berpikiran yang aneh, negatif. Dalam hati Apik kan, ini bocah mau ngajak gua kemana nih dia? Mulai curiga di situ, saya curiga nih. Cuma saya masih berpikiran positif, mungkin mau cari ketenangan di alam gitu kan. Pas kecurigaan saya makin bertambah nih Mae. Makin ke dalam lagi tuh di gunung Mae. Makin ke dalam. Saya lihat ke kanan, saya lihat ke kiri, saya lihat ke atas, ke bawah. Gak ada sama sekali yang namanya penduduk, sama sekali. Saya bingung sama dia. Kok kamu tahu gitu tempat seperti ini, tempat kayak gini? Iya Pik. Nah si Deden itu jawab ke saya, ngomong gitu. Pik, kamu tungguin di sini ya Pik ya. Pokoknya kalau ada apa-apa kamu tunggu di sini. Nih, saya kasih kamu bekal. Dia udah siapin makanan sebelum ngajak saya ke tempat itu Mang. Nah, di situ kan Apik bingung karena di situ Apik dikasih bekal,
Terus Apik ngeliat kan Mang ya, ke kiri, terus ke kanan, ke belakang, ke depan, bener-bener hutan sama sekali. Bahkan suara motor, suara mobil itu nggak ada Mang. Saya ngeliat di sini saya agak takut gitu kan. Itu jalan setapak. Jalan setapak itu Mang. Belum ada jalan aspal ya? Belum ada. Bahkan yang saya laluin jalannya itu pun bukan semacam kayak jalan. Kalau misalnya jalan setapak kan ada jalan kayak gitu ya. Itu enggak Mang. Jadi kita masuk ke kayak apa ya? Lah alang-alang apa kayak gitu, yang semak-semak kayak gitu Mang. Tapi di depan sana saya tahu itu kayak ada semacam goa Mang. Kayak goa tapi ada suara percikan kayak air terjun kayak gitu. Saya dengar sekali jelas di situ. Dan dia itu nemuin seseorang katanya Mang. Nah, di situ saya mulai mencurigakan nih. Saya mulai curiga, kesel saya tuh sama dia. Nah, di situ saya ngikutin dari belakang Mang. Dan si Deden itu masuk ke salah satu kayak gubuk, apa ya bahasanya kalau di Jawa itu gubuk, rumah yang ada di hutan kayak gitu, kecil. Saya ngeliatin aja. Terus selang berapa menit si Deden itu keluar sama kuncen itu Mang. Di situ si Deden masuk ke gua kayak air terjun. Nah, saya ngeliatin dari semak-semak dari belakang rerumputan kan. Tuh, ngeliatin aja. Aneh nih anak nih. Si kuncen tersebut mandiin Deden pakai air bunga. Banyak sekali bunga di situ. Dan yang bikin aneh lagi di situ kayak ada ayam cemani. Makanya tahu ayam cemani. Ayam hitam yang hitam banget itu semua badan sampai kaki hitam. Ditaliin di sebelahnya Mang. Jadi cuma dimandiin, dia juga diminumin darah air ayam cemani itu Mang. Nah pas lagi dimandiin itu, saya bisa ngeliat karena ada pancaran cahaya bulan. Terus dia suruh duduk di bawah gua itu selama beberapa menit di depan gua dalam keadaan setengah telanjang Mang. Jadi cuma pakai celana pendek. Dan rasa curiga saya di situ mulai terjawab. Berarti selama dia tinggal di rumahnya Apik, dia itu nyari informasi-informasi tentang pesugihan. Dan gak lama selang kemudian dia selesai kan, udah pakai baju lagi, udah rapi. Apik pura-pura duduk di motor nungguin. Apik pura-pura nggak tahu aja makanya kejadian itu, diam aja. Jadi prosesnya nggak lama. Prosesnya itu nggak lama. Nggak lama ya? Nggak lama, karena mungkin kira-kira berapa jam? Kira-kira itu 1 jam setengahan lah. Jadi nggak ada semedi atau Nggak apa ada. gitu? Nggak ada. Mungkin itu hanya sebatas pertemuan, ucapan tanda mau perjanjian seperti itu Mae. Jadi prosesnya nggak agak lama. Nah, udah tuh si Deden balik ke motor dengan wajahnya yang mungkin wajahnya yang suram ya. Kalau Apik ngeliat itu wajahnya udah beda. Udah nggak seperti yang Deden Apik lihat dulu Mang. Nah di situ kan dalam hati saya kan ngedumel itu dongkol gitu Mang kan. Udah lama saya nungguin digigitin nyamuk kayak gini kan. Terus saya ajak pulang dia Mang. Pulang nih saya ke rumah. Kan kita pulang itu jam 3 pagi Mang. Nah kan di situ azan subuh nih Mang. Saya coba ngetes dia untuk sholat subuh. Dan ternyata dia itu gak mau sama sekali Mang. Malah dia balik melotot ke saya, matanya sambil kayak gini. Saya kan langsung dalam hati saya, ini anak udah gak bener. Kayak gitu, udah sesat nih anak gitu. Terus selang beberapa hari kemudian Mang, dia itu gak ada izin sama Apik ke lokasi itu lagi Mang. Ke lokasi pesugihan tersebut Mang. Setiap hari dia ke situ, Padahal Apik tahu. Cuma Apik pura-pura nggak tahu, diem. Terus yang bikin anehnya, dia pulang-pulang bawa semacam kayak darah, nggak tahu darah apa itu Mang, di kamar. Itu kepergok sama Apik. Terus Apik sempat ribut. Apik marahin dia ya. Lu maksudnya apa sih bro? Bawa darah ke kamar gua kayak gini. Kamar gua bau lah. Aneh lu kata gua kan. Kayak gitu Mang. Kan gua marahin tuh. Ya enggak Pik. Ini gak sengaja tadi kebawa. Nah terus lama-lamaan orang tua juga kan ikut kesel tuh Mang. Karena sifat dia yang arogan. Terus juga
ya udah berubah banget gitu semenjak dia kenal sama si mungkin kakek-kakek atau juru kunci itu. Udah berubah, makanya setiap hari dia bawain kayak bawa yang aneh-aneh. Bawa kembang, bawa dupa, bawa ayam cemani, terus bawa darah. Mama udah aneh kan. Terus mama bilang ke Apik, usir aja Pik. Diusir dia. Nah selama diusir itu ternyata dia tinggal di hutan itu Mang. Jadi Apik tahu dari mana kalau dia sering ke Kuncen? Kan Apik orangnya iseng Mang ya. Karena dia udah diusir. Ya namanya sahabat, penasaran kan. Kemana nih dia pergi dari rumah Apik. Apik ikutin tuh. Ternyata dia itu perginya ke tempat yang sama lagi Mang. Ke situ lagi. Karena mungkin masih perjanjian, ada syarat-syarat yang belum ditentuin sama dianya itu Mang. Nah kayak gitu. Terus gak lama kita nih lagi nongkrong nih Mak ya. Teman-teman lagi nongkrong semua. Dia datang pakai motor. Set. Dia datang di situ dengan wajah yang beda. Senyum, gembira, udah beda banget Mak pokoknya. Set. Di situ dia ngasih uang ke kita. Ngasih uang buat beli makanan katanya. Bro, makan-makan nih bro. Wah, di situ kan saya curiga di Mak. Katanya dia nggak punya uang. Tapi kok bisa traktir kita makan gitu. Wah, terus di situ teman-teman Apik pada beli makan, cuma Apik nggak mau makan karena Apik tahu gitu. Nah, pas Apik tahu dia lagi megang uang, terus selang berapa hari lagi nih Maya, dia punya usaha Maya. Usaha jual bakso, mie ayam bakso kayak gitu Maya. Gerobak? Enggak, langsung warung, langsung ruko. Nyewa lapak gitu ya? Iya, langsung nyewa lapak. Itu kurun waktu berapa lama? Kurun waktunya sekitaran sebulan. Dari melakukan pesugihan itu? Dari melakukan pesugihan itu. Nah, selang berapa hari kan saya tahu dia buka lapak jualan mie ayam bakso itu Saya ngajak nih temen untuk main ke lapaknya, ke lokasi dia jualan. Pengen membuktikan? Ya, pengen membuktikan. Nah, saya ngajak si Arif nih. Kebetulan kan ada Arif nih di samping saya gitu kan. Rip, main yuk Rip. Kemana? Ke si Deden. Oh iya, Deden buka lapak katanya. Jualan bakso sekarangnya. Laris Pik. Nah, kata si Arif kan kayak gitu Arif juga tahu? Arif juga tahu Terus gak lama kita main tuh, kita makan-makan. Nah, di situ ya, si Arif pun curiga karena si Arif itu mempunyai kelebihan karena dia kan anak pesantren. Jadi kebatinan dia selalu diasah. Dia ngeliat katanya ada sosok semacam kuntilanak yang lagi di kalau misalnya orang jualan kan kita ngelayanin bakso gitu ya. Kayak ada orang beli gitu. Itu si kuntilanaknya itu di sebelahnya si Deden Dia ngelihat nampak jelas. Nah, dia langsung tepuk punggung Apik. Si Arif itu. Pik. Apa sih Rip? Lagi makan Rip bentar. Wah gak beres nih Pik. Kenapa Rip? Udah sih Rip, saya lagi makan. Karena saya lagi makan gitu lagi makan mie ayam. Pas di situ, Pik, ini gak beres nih Pik, warungnya Pik. Kenapa sih Rip? Ya kan masih bingung. Udah nanti saya ceritain, jangan di sini. Gak enak katanya, banyak orang makan di sini kan. Nah, itu kita udah nih, Apik udah makannya. Wah, penasaran saya. Tadi kamu nepuk-nepuk saya, kenapa nih Rip? Pik, ternyata ini saya gak salah lihat. Kalau di samping Deden itu ada kuntilanak Pik. Kan saya kaget. Terus Apik langsung marahin. Wah Rip, lu jangan nuduh-nuduh kayak gitulah. Itu juga teman kita gitu kan, sama mungkin dia lagi buka usaha, betulnya lu ngedukung. Si Arif masih kekeh nih Serius Pik, gua ngeliat di samping Deden itu ada kuntilanak. Jadi kejadiannya itu malam. Wah, nah di situ Apik kepikiran nih kayaknya ada sangkut pautnya sama si Deden sering ke hutan itu sering ke gunung itu Terus saya ngobrol di situ, saya ngobrol 4 mata tuh sama si Arif. Rip, sini Rip, saya cerita Rip sama kamu. Jadi awal mulai itu si Deden itu ekonominya hancur.
Nah terus dia beberapa hari, beberapa minggu, dia itu sering ke gunung inilah gitu. Saya samarin aja, sering ke gunung ini, sering melakukan ritual. Wah, pantas pik. Saya lihat banget jelas di sebelah si Dede ini tuh kuntilanak. Mukanya itu banyak darahnya. Sedang apa kuntilanaknya waktu itu? Jadi kuntilanaknya itu setiap Deden ngelayanin bakso, si kuntilanak itu numpahin air liurnya Mang Ai. Jadi saya juga sampai merinding banget. Si kuntilanak ngeluarin air liurnya ke bakso sama makanan-makanan yang ada di situ. Makanya saya kan bingung sampai astagfirullah kan. Kok dia sampai rela gitu cari uang dengan cara yang seperti itu? Kan saya udah bilang sama si Deden itu. Nah, dan di situ terungkaplah semuanya. Bahwa si Deden itu melakukan pesugihan air liur kuntilanak, Mang. Pada waktu dagang istrinya ikut nggak? Nah di situ saya cerita lagi Mang. Jadi si istrinya itu mengalami kayak sakit-sakit, terus anaknya juga Mang. Dia anaknya kan punya anak 2 Mang ya. Yang satu udah besar, yang kedua masih umur 3 tahun. Yang 3 tahun itu sakit Mang. Istrinya sempat ngubungin saya Mang. Pik, kamu tahu nggak Deden lagi di mana sekarang? Karena saya kan nggak mau rumah tangga dia hancur ya Mak ya. Saya umpetin tuh dia. Saya nggak tahu Mbak. Ini anaknya sakit. Udah berapa kali masuk rumah sakit. Tapi di situ dokter nggak ngasih tahu penyakitnya katanya. Anak ini nggak ada penyakitnya. Saya udah ke orang pintar ke ini. Tapi tetep aja nggak ada. Dan ada orang yang ngomong katanya itu anaknya lagi diincer lagi diincer sama orang yang sedang melakukan pesugihan. Jadi buat tumbal anak itu Mang. Si anak yang usia 3 tahun itu Mang. Dan di situ si Deden itu hancur tuh rumah tangganya, mengalami perceraian gitu Mang. Karena dia udah sukses. Mungkin cara balas dendam dia seperti itu ya Mang. Jadi istrinya ditinggal, keluarganya ditinggal, si istrinya nangis, selalu curhat ke saya Mang. Dan gak lama, kata istrinya itu anaknya yang kecil itu meninggal Mang. Innalillahi. Si Deden itu buka cabang lagi Mang. Tambah besar. Tambah besar itu si Deden itu. Buka cabang di jalan makin rame, makin hari makin rame. Dan dia jadi orang kaya, orang sukses, orang yang angkuh, sombong, gak kenal sama kita-kita. Dan sampai sekarang pun dia itu masih seperti itu Mang. Arogan, pemarah, pemabok pokoknya. Gak karu-karuan lah. Dia punya rumah tangga hancur lagi, Dan gak lama Apik sama si Arif nih ya, si Arif yang tadi yang habis makan bakso itu, ke lokasi yang pernah Deden datangin nih Mae. Di gunung itu Mae. Ke situ ngerindik-rindik pura-pura si Arif ini nganterin mau ikut pesugihan kayak gitu Mae. Bener gak sih tempat itu pesugihan gitu kan? Rindik-rindik, Rip. Saya pertama nganterin Deden itu di sini, Rip. Oh ya kah? Iya Rip di sini Rip. Si Arif masuk tuh, karena dia kan orang yang ngerti mungkin ya sama kebatinan sama agama apa Mae. Dia masuk Mae. Ketemu tuh sama si kuncennya. Ngobrol-ngobrol. Pak, saya mau tanya Pak. Kalau di sini tuh tempat apa ya Pak? Nah si kuncen itu awalnya nggak ceritain Mae. Nggak cerita cuma biasa aja. Oh di sini tempat pemandian jadi kayak gitu. Terus pas si Arif mungkin mancing kuncennya Mang ya. Pak, saya juga lagi terdesak ekonomi nih Pak. Nah si Arif itu mancing kayak gitu Mang. Si kuncen itu langsung ngomong Mang, langsung das. Ya udah siapin. Jadi syaratnya kayak gini nih Mang. Syaratnya itu siapin ayam cemani 3 ekor, bunga 7 rupa, terus sama kain kafan Mang. Sama kain kafan. Itu syaratnya cuma 3 tuh Mang. Disitu terus pas Arif udah keluar, Pik,
ternyata di situ tuh tempat pesugihan, Pik. Saya langsung, wah saya udah ngira, udah nebak dari tadi bahwa si Deden itu melakukan pesugihan kuntilanak itu, Mang. Air liur kuntilanak itu, Mang. Gimana ya? Saya miris juga sama beliau. Karena sampai sekarang pun dia nggak punya keluarga, nggak punya saudara, nggak punya siapapun. Hidup mewah Tapi hidup mewah, Mang. Dia hidup punya segalanya. Punya mobil, punya rumah, punya cabang di mana-mana itu, cabang mie ayam baksonya itu yang terkenal kan. Di situ saya bingung. Pas saya datang ke situ kan. Pas saya datang lagi nih untuk keberapa kalinya sama si Arif itu yang nganterin saya. Saya tarik si Deden itu, saya bilangin, "Bro, sekarang hebat ya, sukses." Gitu. "Iya Pik, alhamdulillah aja sekarang sukses," kayak gitu. "Bro, tahu nggak? Istri sama anak lu itu di rumah nungguin lu," kayak gitu kan kata Apik. Apik kesel kan? Dia dengan ekspresi yang senyum biasa aja gitu, Mang. Gak ada rasa kecewa, gak ada rasa nangis, gak ada rasa apapun. Gak ada. Cuma dia, oh gitu ya, kayak gitu, Mang. Kan saya sempet kesel tuh. Saya pengen hajar dia kan karena saya anak muda kan, mau ngebubu emosi. Lu kayak gitu sekarang jadi beda. Mana yang Deden yang kenal saya pas pertama saya kenal, lu tuh baik, sopan kayak gini. Sekarang apa? Ya itu saya kayak gitu di depan banyak orang karena saya sayang gitu sama si teman saya, sahabat saya. Udahlah, nggak usah kayak gini. Nah di situ Apik cerita sama istrinya. Si istrinya, "Mbak, saya ada cerita sedikit. Jadi si Deden itu sekarang udah menjadi orang kaya, udah orang sukses. Dan dia sekarang itu udah arogan kayak gitu. Udah beda lah sama Deden yang kenal. Ternyata si Deden itu melakukan pesugihan, Mbak." Nah si istrinya kaget, Mang. Nangis dia. Nah di situ nggak lama kemudian ya, Mang ya, Apik denger nih, Mang. Si Deden itu buka cabang lagi, Mang. Nah kan lokasinya di mana nih? Lokasinya Apik tahu. Terus Apik ngajak lagi si Arif. "Rip, kita main yuk, makan bakso lagi." Nah si Arif kan sempet kesel juga nih, Mak. "Ah, malas Apik. Katanya lu udah gak berurusan lagi sama dia," katanya. "Ya enggak, Rip. Ini demi keluarganya gitu. Karena saya kan masih anggap dia itu sahabat, kerabat deket gitu kan. Dulunya kan susah seneng bareng. Ya udahlah, terserah lu lah. Gua mah ngikut," kata si Arif itu, Mak. Ngikut dia kan. Itu kita pesen bakso lagi. Dan si Arif masih tahu, Mang, bahwa si kuntilanak itu masih ada ngikut. Ada di lokasi itu. Dan gak lama ada salah satu orang, salah satu anak, mungkin usianya masih sekitaran 2 tahun, Mang, ya. Lagi di apa ya, bahasanya itu dipegang-pegang sama si kuntilanak itu, Mang. Baru si Arif itu baru cerita ke Apik. Pik. Apalagi si Rip? Bentar. Kata Apik kan, "Bentar, Rip. Pik, itu ada orang, coba Pik, lu deketin ya. Ibu-ibu yang lagi sama anak itu, Pik, anak kecil itu." "Iya, Rip, kenapa?" katanya. "Enggak, Pik, kayaknya si kuntilanak itu lagi ngincer si anak yang lagi makan bakso itu, Mang." Nah, Apik datangin. "Yang bener, Rip." Iya Pik. Kita datangin nih, kita berdua datengin. Kita godain anaknya, anak kecil itu, Mak. "Dek," gitu. Si Arif itu lagi kayak semacam gimana ya, interaksi sama si kuntilanak itu, Mak. Kayak adu ilmu kayak gitulah sama si kuntilanak. Jadi si anak itu lagi jadi target tumbal dari kuntilanak itu. Si Arif kan berusaha ngelindungin anak itu kan. Nah, tapi kenalan nih, Mak, sama ibu itu. "Bu, dari mana, Bu? Kok bisa tahu bakso di sini? Terus kesini sama siapa, Bu?" "Ini sama anak," katanya. "Oh, ini anak Ibu?" "Iya." "Usianya berapa, Bu, anaknya?" 2 tahun, Mas." Wah, 2 tahun kan kata saya kan. Ini lagi jadi inceran. Dalam hati saya nih, Mak, kan, saya bilang, "Wah, ini lagi jadi inceran. Kalau misalkan iya anak ini kena tumbal dari pesugihan si Deden ini, Deden itu bakalan mengalami uang yang lebih banyak lagi tuh, Mang.
gimana caranya saya bisa ngelindungin anak ini, kata si dalam hati saya gitu Mang. Nah kebetulan di situ kan itu kan cabang yang beberapa mungkin ya Mang ya, si Deden itu nggak lagi ada di lokasi Mang. Tuh untungnya nggak ada lagi di lokasi. Saya bisa bawa anak sama ibunya juga untuk pergi, tapi dengan rayuan lah gitu Mang. Saya omongin pelan. Bu, ibu ngerasa nggak sih di sini beda? Oh enggak mas, di sini enak katanya. Baksonya, mie ayamnya enak, bahkan terkenal sampai kemana-mana itu Mang. Bakso yang mie ayamnya, wah hebat lah pokoknya. Rasanya yang enak. Anak ibu, coba ibu lihat anak ibu. Saya si ibunya kan, maksudnya apa ya mas? Ya kan karena saya takut salah paham gitu kan. Bu coba ibu lihat anak ibu. Saya di ibunya ngeliatin anaknya kan. Kenapa mas sama anak saya gitu. Nah, saya cerita nih sama si Arif nih Mang. Saya cerita sama si Arif pelan-pelan karena saya nggak mau jadi tersebar di mana-mana beritanya kan. Saya cerita, Bu, tadi itu anak ibu itu lagi dielus-elus diusap-usap sama sosok makhluk. Itu berwujud kayak seperti kuntilanak. Ibu itu langsung kaget. Wah, kamu nih ngada-ngada katanya. Saya sempat dimarahin itu Mang sama ibunya. Kamu nih ngada-ngada aja nakut-nakutin saya mas. Enggak bu. Kata kita berdua. Enggak bu. Bukan maksud saya kayak gitu bu. Saya kan bisik-bisik pelan-pelan. Wah yang bener mas. Iya bu. Nah di situ kita arahin ibu itu untuk agak jauh lah Mang dari lokasi kios si Deden itu. Terus kita di situ ngobrol-ngobrol berbincang-bincang Mang. Dia suruh pejemin mata, suruh ngelihat. Terus nggak tahu dibaca-bacain apa sama si Arif. Pas ibu itu buka matanya Mang ya, buka matanya perlahan-perlahan. Kaget ibu itu Mang, sampai teriak histeris. Wah katanya, astagfirullahaladzim, kayak gitu kata ibu-ibu itu. Terus saya yang ada di situ kan saya kaget. Ih, bu, istighfar bu, istighfar. Terus baru ibu-ibu itu nangis Mang. Astagfirullahaladzim, Dek, saya ngelihat Dek, di situ kayak ada sosok kuntilanak sama pokoknya kuntilanak lah kayak gitu Mang yang dia lihat itu di depan warung itu sambil netesin kayak semacam air liur kayak gitu. Lah baru si ibu itu percaya Mang. Kita arahin tuh ibu itu. Dek ini gimana ya Dek anak saya ada. Tadi saya habis makan bakso dari situ Dek. Nah, ibu sambil nangis. Udah bu, tenang bu. Nah, kita berdua ini berusaha nenangin karena ibu itu masih panik kan Mang kan. Udah bu, udah nggak apa-apa bu, tenang bu. Anak ibu aman kok, aman. Di situ beberapa hari. Terus si ibu itu ya Mang ya karena saya sempat ngasih kontak nomor HP ke ibu tersebut ya Mang ya. Kalau ada apa-apa itu hubungin kita katanya. Si ibu itu ngubungin kita Mang. Mas, anak saya kok sakit mas. Kayak gitu. Mas kok ini anak saya sakit panas katanya di rumahnya. Cerita ibunya. Gimana ini mas? Gimana mas? Gak lama kita berdua sama Arif itu kesana ke rumahnya Mang. Dan bener sekali Mang ya, dugaan kita berdua itu anaknya itu lagi jadi target tumbal selanjutnya dari kuntilanak tersebut. Nah kemudian kita bingung ya Mang ya, ini harus kayak gimana. Si Arif itu langsung nelpon si gurunya. Guru bisa dibilang kayak guru spiritual kayak gitu Mang yang tahu soal ilmu-ilmu begitulah. Gak lama gurunya datang. Dia ceritain semuanya sama si gurunya. Jadi saya, Arif sama si gurunya Arif tuh Mang. Dan si gurunya Arif itu membenarkan bahwa si anak itu lagi dipantau atau lagi jadi tumbal buat kuntilanak itu Mang. Terus ibunya nangis terus kan. Gak lama. Udah bu, tenang, sabar katanya. Ini insya Allah saya bisa nanganin ini. Terus kan Apik kan di situ penasaran ya Mang ya. Apik pengen lihat makhluknya seperti apa sih gitu makhluknya kan. Pas mumpung ada gurunya di situ. Terus si gurunya itu Apik ajak ke lokasi baksonya itu Mang. Yang jualan bakso itu si Deden itu. Tapi gak ke pusat karena kalau di pusat pasti ada Dedennya. Ntar ribut. Kita ke cabangnya sama Pak Ustadz itu.
Set, diliatin Apik kan, dibuka mata badan Apik nih. Pas dibuka, Apik suruh tarik napas, buka mata pelan-pelan, dan das, di situ kaget banget. Astagfirullahaladzim. Apik lihat sosoknya itu bener-bener kalau bisa dibilang itu tinggi. Jadi si dongdangan apa ya, warung bakso itu, pancinya hampir semuanya itu ecesnya emang. Ngeces itu si kuntilanaknya. Merinding. Ngeces kan. Dan tetep aja masih diaduk-aduk sama si pelayan itu. Dan mulai dari situ Apik udah nggak percaya lagi sama yang namanya si Deden itu. Nah di situ kan Apik kesel tuh Mang. Karena emang bener gitu, selama ini apa yang kita curigain bahwa dia itu melakukan pesugihan, si Deden itu emang bener. Dan Apik kesel. Terus Apik bilang sama Arif, Rip, kalau gini caranya kita ngomong aja lah sama orang-orang yang lagi makan di situ. Kasihan, takut jadi tumbal-tumbal selanjutnya nggak Mang. Terus Arif ngalangin Apik, jangan kayak gini Pik, malah nanti yang ada kamu yang malah celaka kan ya, sama keluarga kamu. Karena ini taruhannya bukan sama kamunya doang, tapi nyawa kamu juga gitu ya, sama keluarga-keluarga kamu. Pikir lagi kan Apik kan, wah terus gimana nih Rip, kalau kayak gini terus kasihan orang-orang gitu yang beli bakso di situ. Ya udah, nanti saya konsultasi sama guru saya. Nah, dan nggak lama kan si Arif konsultasi dan Apik juga bilang, Rip, gimana keadaan anak dari ibu itu yang jadi pengen jadi tumbal itu tuh Mae, tumbal anaknya tuh. Terus kata si Arif, udah Pik, aman anaknya, alhamdulillah sekarang sehat. Nah di situ si gurunya Arif adu kekuatan Mae sama kuntilanak itu Mae. Dan alhamdulillah gurunya Arif menang Mae. Menang, sempet berapa hari baksonya mulai sepi pengunjung. Terus baru didatangin lagi sama gurunya Arif itu, ngelihat. Entah kenapa pas Apik ke situ, si gurunya Arif kayak naruh sesuatu Mang ya. Kayak garam atau air Mang ya, disiramin ke lokasi-lokasi itu pada malam hari. Suruh Apik sama Arif. Pas gak ada orang Mang ya, Pik ditugasin sama gurunya suruh nyiramin air ini di depan lapaknya, kayak gitu. Depan lapak itu udah disiramin sama Apik. Di semua cabang, karena Apik tahu cabangnya di mana. Dan pas terakhir Apik siramin di pusat, di tempat pertama yang pertama ndiriin bakso mie ayam bakso itu, siramin karena disuruh sama gurunya Arif pakai air tersebut, siramin bias. Nah selang beberapa hari, karena warungnya itu kita serang Mang ya sama gurunya Arif juga, si Deden itu ngalamin kebangkrutan lagi Mang ya. Terus dia itu hilang, nggak ada kabar sama sekali, warungnya udah tutup, nggak buka. Apik kan kabarin istrinya, istri yang dulu sama si Deden itu Mang ya, Mbak, info si Deden sekarang kemana ya Mbak ya? Si istrinya bilang, marah itu istrinya pas Apik bilang kayak gitu Mang. Istri yang dulunya, mantan istrinya, gak tahu Pik, saya gak mau berurusan sama orang kayak gitu lagi. Orang yang biadab katanya, orang musyrik ya, pokoknya dicaci maki lah si Deden itu. Dan kabarnya itu dari adiknya si Deden, katanya dia udah punya keluarga baru Mang. Tapi keluarga baru dengan kondisi yang si Deden sakit parah, sakit keras, dia udah gak bisa apa-apa, udah terlentang aja di kasur kayak gitu. Ekonominya juga lemah lagi. Nah di situ untuk ekonominya sendiri ya Mae, itu mungkin karena dia sakit, jadi makin hari itu ekonominya udah turun lagi seperti biasa lagi Mae. Seperti itu Mae. Dengan istri yang barunya, keluarga yang barunya mungkin kayak gitu. Kurun waktu dari dia melakukan pesugihan sampai dia terus kaya itu berapa lama? Dari mulai pesugihan sampai ya kayanya itu berapa lama itu? Ya kayaknya itu sampai sekarang sih, sampai tahun 2022. Dari tahun 2018. Dari tahun 2018 Mang. Dan kata adiknya hartanya mulai menyusut. Hartanya mulai menyusut
Dan Ya, sakit-sakitan itu. sakit-sakitan itu. Keluar masuk Itu keluar masuk. kabar terakhir. RS. Iya, kabar terakhir itu. Berapa cabang dia punya? Dia itu punya cabang itu di lokasi Cirebon aja ada sekitar 4. Ada 4. Ada 4. Nah, setiap cabang itu pasti ada kuntilanaknya. Ada makanya. Karena setiap hari pasti si Deden itu ke cabang-cabang itu makanya. Oh, muter. Muter setiap hari. Dari cabang 1, 2, 3, 4 itu makanya. Jadi seperti menempatkan Heeh. pasukannya ya. Ya, setiap hari. Oke, mungkin dari kisah ini ada yang ingin disampaikan oleh Mas Apik? Ya, ini sih mungkin ya Mang ya. Si Deden lagi sakit dan mungkin Deden ngelihat Apik ceritain kayak gini. Sebelumnya mohon maaf Apik cerita kayak gini buat Deden biar Deden ini cepet jadi orang yang bersyukur lah Mang ya gitu kan. Dengan kekurangan, dengan rezeki yang dia punya itu selalu bersyukur gitu Mang. Jangan segala macam hal sesuatu yang haram dihalalkan gitu Mang ya. Dan untuk Deden semoga cepat sembuh. Dan kalau ngelihat cerita saya ini, saya masih jadi teman kamu dan saya masih jadi sahabat kamu. Jadi kapanpun kamu mau main ke rumah saya, pintu saya selalu terbuka buat kamu Den. Gitu. Dari kisah ini Sobat Malam Mencekam tentu saja ada hikmah yang kita ambil. Bahwa pesugihan itu tidak pernah memberikan kebahagiaan. Ya, Jadi untuk Anda ambil kisah ini menjadi pelajaran. betul Mang. Jangan coba-coba untuk melakukan pesugihan gitu ya Mas Jangan, Apik ya. karena orang yang kaya itu gak instan, perlu Ada perjuangan. perjuangan. Betul. Tentunya di jalan Allah. Dan Sobat MM, mudah-mudahan kisah dari Mas Apik dapat menambah iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oh, subhanallah. Terima kasih Mas Apik kisahnya. Siap. Akhirnya Mang Ei dan tim undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.